Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang satu isu yang sempat ramai banget di media sosial, di mana isu ini tuh tentang politik dinasti dan juga putusan MK yang membuka jalan untuk Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai cawapres di Pilpres kemarin tahun 2024. Di sini saya tidak sendiri, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan nama saya Lim Meliha dan di sini saya ditemani dengan Fatimah. Dan juga ada Naila Isna Karima dan ada Suci. Nah oke, langsung aja ya. Jadi singkatnya pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 itu, nah waktu itu tuh MK mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 yang mengubah syarat usia minimal capres dan juga cawapres. Nah awalnya batas usianya itu 40 tahun, tapi lewat putusan ini tuh seseorang yang belum 40 tahun itu tetap bisa maju menjadi capres dan juga cawapres asal mereka tuh pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Dan kebetulan Gibran Rakabuming Raka ini merupakan wali kota Surakarta. Nah benar gitu ya apa yang sudah disampaikan oleh Ening tadi, bahwasanya ketika keputusan tersebut dikeluarkan ada jalan terkhusus gitu ya bagi Gibran untuk masuk ke dalam ranah dunia politik. Iya. Nah selain itu juga dari media dan juga dari masyarakat itu mulai menyoroti hal tersebut karena Anwar Usman ini tuh merupakan masih memiliki keterkaitan dengan Jokowi, yaitu selaku iparnya gitu. Oh iya, berarti nggak lama setelah putusan MK itu keluar, si Majelis Kehormatan ini, MK ini mengeluarkan kalau misalkan pengambilan keputusan ini termasuk pelanggaran kode etik yang berat ya, karena disebutkan juga di Undang-Undang nomor 90 di PUU gitu. Kalau misalkan pelanggaran ini tuh termasuk pelanggaran yang berat gitu, apalagi menyoroti kalau misalkan Anwar Usman yang dianggap tidak mengundurkan diri meski punya hubungan keluarga sama Jokowi itu. Nah, jadi memang benar ya keputusan MK itu memang sudah legal, sudah final gitu. Tapi memang yang jadi permasalahannya itu adalah opini publik. Jadi opini publik itu membentuk bahwasanya keputusan MK ini tuh ada apa sih gitu, ada kepentingan apa di baliknya gitu ya. Dan memang banyak konspirasi-konspirasi yang diberitakan gitu di dalam media dari masyarakat. Oke, melanjutkan pembicaraan yang tadi gitu ya, bahwasanya kalau kita perlu garis bawahi dari permasalahan itu, kita nggak cuma bahas tentang permasalahan terkait keputusan MK saja gitu ya, tetapi kita juga membahas terkait persoalan politik, yang mana di dalam persoalan ini kita membahas persoalan terkait politik dinasti. Nah, seperti yang kita tahu gitu ya, bahwasannya politik dinasti saat ini di Indonesia sudah mengakar gitu ya, sejak zaman dulu. Nah, selain itu juga seperti yang kita tahu bahwasannya politik dinasti ini tuh hanya bermain di satu putaran itu saja, yaitu di lingkaran keluarga. Tapi kenapa ini tuh jadi masalah? Kan secara hukum ya semua warga negara itu kan punya hak yang sama gitu untuk terlibat politik, termasuk keluarga pejabat juga gitu. Nah ini poinnya, dimana masalahnya tuh bukan karena mereka keluarga gitu, tapi karena aksesnya nggak sama. Kalau udah punya nama besar dan hubungan keluarga, jalan ke partai politiknya tuh itu lebih gampang gitu. Ini dari sudut pandang yang sudah kita searching gitu, dan pengaruh birokrasi yang lebih mudah yang nantinya mengakibatkan kompetensi politik dari awal udah nggak seimbang gitu. Nah, ditambah biaya politik di Indonesia juga yang sangat mahal, jadi mendorong munculnya oligarki dan dinasti politik. Jadi misalnya kalau isu Gibran itu muncul ke publik, ini tuh nggak ngelihat kayak sebagai kejadian hukum aja gitu, tapi ada pola besar yang memang sudah ada sejak lama. Dan sekarang nih kita akan membahas siapa aja sih yang terlibat, karena kasus ini tuh kan bukan hanya Gibran sendiri gitu, ada aktor-aktor lain. Nah siapa aja yang terlibatnya? Nah, ngebahas tentang aktor gitu ya, sebenarnya aktor yang pertama atau yang utama banget di sini tuh ya tentunya Gibran gitu, karena emang dia yang diuntungkan dari adanya perubahan aturan usia tersebut gitu. Dan yang kedua itu ada Joko Widodo selaku ayahnya gitu, yang mana ketika masih menjabat gitu, dia tuh merupakan mempunyai pengaruh politik yang cukup besar dan akan mempengaruhi terhadap keputusan dari Gibran tersendiri.
Oh, berarti mungkin kalau boleh menambahkan gitu sedikit untuk peran utama yang ketiga mungkin dari yang udah kita searching dan kita sesuai data gitu. Ada Prabowo Subianto itu sendiri gitu. Karena ia memilih Gibran sebagai calon wakil presiden untuk menarik dukungan dari pendukung Jokowi itu gitu. Yang keempat mungkin ada Mahkamah Konstitusi yang tentunya dia adalah majelis yang mengeluarkan putusan terkait syarat usia tersebut gitu. Selain itu mungkin ada Anwar Usman yang menjadi sorotan karena dia memiliki hubungan yang erat dengan keluarga Jokowi itu. Gitu. Nah, selain itu juga ada KPU dan partai-partai koalisi yang menjalankan proses pencalonan secara resmi gitu. Jadi selain itu juga ada media, akademisi, dan masyarakat sipil juga yang ikut berperan. Walaupun mereka tidak punya wewenang secara langsung untuk membentuk suatu kebijakan gitu, tapi mereka tuh bisa punya power untuk membentuk opini masyarakat dan mengawasi jalannya demokrasi. Nah, ini sih yang bagian yang paling menarik ya menurut aku kalau dilihat dari hubungan antar aktornya. Gibran itu sebenarnya punya kekuasaan karena dirinya sendiri atau karena didukung pihak lain gitu. Kalau dilihat dari kekuasaannya, Gibran ini lebih banyak diuntungkan oleh kekuasaan yang sudah ada gitu. Jadi ia tuh bukan pusat kekuasaan utama gitu. Hubungannya dengan Jokowi itu bisa dilihat sebagai bentuk dukungan politik, apalagi status Gibran itu sebagai anak presiden yang tentunya bakal membuat posisi ia di dunia politik itu lebih kuat gitu. Nah, betul. Kalau kita lihat dari relasi gitu ya, adanya relasi antara Prabowo dan juga Gibran yang mungkin bisa kita lihat dua-duanya itu saling menguntungkan. Yang dimana Prabowo membutuhkan Gibran untuk menarik pendukung Jokowi, sementara Gibran sendiri membutuhkan Prabowo untuk masuk ke dalam partai koalisi agar bisa maju dalam pemilihan ini gitu. Nah, jadi kekuasaan dalam kasus ini tuh nggak cuma dimiliki oleh satu orang gitu. Jadi kekuasaan itu melibatkan oleh banyak orang gitu, kayak elit politik, terus ada partai, terus ada lembaga negara juga, dan ada pihak ekonomi juga. Jadi presiden itu tuh menjadi salah satu tokoh yang penting untuk menghubungkan banyak pihak tersebut. Karena itu kasus ini tuh lebih tepat dilihat sebagai masalah sistem, bukan hanya keputusan satu orang. Nah, benar banget nih teman-teman. Kalau kita simpulkan nih obrolan hari ini nih teman-teman, apa yang paling penting buat dicatat, buat disampaikan juga ke teman-teman rumah? Nah, kalau dari sisi aku sendiri gitu ya, sebenarnya demokrasi di Indonesia ini memang sudah berjalan secara prosedural dengan adanya pemilu, adanya keputusan hukum, dan juga KPU yang menetapkan calon gitu. Tetapi di balik hal tersebut tuh memang masih ada substansi keadilan yang masih perlu dipertanyakan gitu. Jadi adanya kompetisi politik ini tuh masih kurang meritokrasi dan juga akan berpengaruh kepada kepercayaan publik ke institusi negara yang ikut melemah tentunya. Oh, berarti jadi bisa dibilang demokrasi ini kita berjalan secara prosedural tapi oligarkis gitu ya. Mekanisme formalnya tetap ada gitu, tapi substansi keadilan dan akuntabilitasnya tuh mengalami erosi pelan-pelan gitu ya. Betul. Jadi semakin terkikis gitu. Ya. Oh ya, dan ini juga penting banget nih buat bahan refleksi. Jadi bukan cuma soal pemilu 2024 nih yang udah lewat gitu, tapi juga bagaimana cara merumuskan gitu sistem politik yang lebih adil menuju pemilu 2029. Nah, betul. Nah, itu dia obrolan kita hari ini soal politik dinasti dan juga legitimasi kekuasaan lewat kasus putusan MK nomor 90 tahun 2023 dan juga tentang pencalonan Gibran. Terima kasih buat Suci, Naila, Fatimah atas obrolannya yang seru hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast kita. Terima kasih, cukup sekian. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum.